Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, jamaah Jumat, barakallahu fikum. Marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai dengan siang hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah yang wajib atas setiap muslim yang muqim, ibadah sholatul Jumu'ah. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, merupakan satu perkara yang harus dipahami oleh setiap manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengadakan kehidupan untuk mereka manusia dan untuk jin kecuali untuk satu tujuan besar. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. Hikmah agung tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merealisasikan ubudiyah, penghambaan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghambaan dengan segala macam dan bentuknya. Dan ikhwati billah, barakallahu fikum, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita pun juga harus mengetahui bahwasanya tujuan dibalik ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah benar. Haruslah ubudiyah, penghambaan ibadah tersebut diniatkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mencari balasan di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu jannah Allah Azza wa Jalla. Dan bagi mereka orang-orang yang mendapatkan jannah Allah Azza wa Jalla, maka ia adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Inilah ikhwati billah tujuan yang harus kita patri di dalam diri setiap kita. Hendaknya semua ibadah yang kita lakukan adalah untuk mencari balasan di sisi Allah, untuk mencari keridhaannya, ikhwati fillah. Dan itulah
yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka orang-orang yang beriman, yang mereka betul-betul ikhlas dari semua ibadahnya, karenanya Allah taala janjikan keridhaan darinya dan jannah di sisinya kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjanjikan kepada hamba-hambanya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, Allah Ta'ala menjanjikan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal berada di dalamnya, dan bagi mereka ada rumah-rumah di Jannatu Adn, di surga Adn. Dan Allah Ta'ala menyatakan, dan keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah jauh lebih besar dari itu semua. Dan itulah keberuntungan yang azim, yang sangat besar. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan dialog yang kelak akan Allah Subhanahu wa taala lakukan, akan Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada mereka para penduduk surga, adalah dialog Allah Subhanahu wa taala kelak kepada penduduk surga sebagaimana diberitakan Nabi, innallaha azza wa jalla yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah azza wa jalla ia kelak akan berfirman, akan berkata kepada penduduk surga, ya ahli jannah, wahai penduduk surga. Fayaqulun, penduduk surga ketika itu menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, kami sambut panggilanmu wahai Rabb kami dengan penuh kegembiraan. Fayaqulu, ketika itu Allah Azza wa Jalla berkata kepada mereka, hal raditum, apakah kalian telah ridha dengan kenikmatan surga yang telah kalian peroleh? Fayaqulun, penduduk surga ketika itu menimpali, malana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak ridha wahai Rabb kami. Bukankah Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada hamba-hamba selain kami? Fayaqul, ketika itu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, ala u'tikum afdhala min dzalik, maukah kalian aku berikan yang lebih utama, lebih baik dari apa yang telah kalian peroleh? Fayaqulun, penduduk surga ketika itu menjawab, wa ayyu syai'in afdhalu min dzalik, apa ya Allah yang lebih baik dari ini semua yang telah kita peroleh dan kita rasakan? Fayaqul, ketika itu Allah Azza wa Jalla menjawab, uhillu alaikum ridwani fala askhatu lakum ba'dahu abada. Kata Allah Azza wa Jalla, aku halalkan untuk kalian semua keridhaanku dan aku tidak akan lagi murka kepada kalian selama-lamanya. Berdasarkan dua dalil ini setidaknya kita mengetahui bahwasanya jannah Allah Azza wa Jalla hanyalah akan diperoleh bagi mereka orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah di antara nikmat terbesar di surga. Dan keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah kunci selamatnya seorang hamba dari api neraka. Oleh sebab itu ikhwatillah, apabila kita menengok kepada perjalanan hidup mereka orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih
menjadi kekasihnya, para nabi dan para rasul. Mereka menyibukkan diri di dunia ini dengan melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah himmah aliyah, cita-cita tertinggi mereka, ikhwanillah. Dan kita bisa menengok di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang sosok Nabiullah Musa, kalimullah. Nabiullah Musa ketika itu berkata kepada Allah, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nabiullah Musa bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, aku bersegera menyambut semua perintah-perintahmu. Tidaklah aku lakukan itu semua litarda, kecuali untuk satu tujuan besar, agar engkau ridho kepada diriku. Nabiullah Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalatu wassalam, Nabiullah Sulaiman ikhwatillah, beliau berdoa kepada Allah, meminta agar senantiasa dibimbing sehingga bisa melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Dan doa Nabiullah Sulaiman ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan wallahi hendaknya kita ikhwatillah memperbanyak doa ini ikhwatillah. Nabiullah Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada diriku agar aku senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada diriku dan yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, dan bimbinglah aku agar senantiasa aku bisa melakukan amalan-amalan tardahu yang Engkau ridhoi. Kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh yang telah Engkau berikan rahmat atas mereka. Ini khutbah barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau pun berdoa yang sama, berlindung kepada Allah dari azabnya dengan keridhaan Allah. Adalah di antara doa yang biasa dibaca Nabi ketika beliau sujud. Dan doa ini juga selalu dibaca Nabi setiap kali beliau selesai dari sholat witir. Beliau biasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thanaan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Rasulullah membaca dalam doanya tersebut, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu. Aku berlindung dengan maaf-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung dengan-Mu dari siksa-Mu dan azab-Mu, ya Allah. Aku tidak menghitung pujian-pujian untuk-Mu. Sesungguhnya Engkau sebagaimana pujian-pujian-Mu untuk diri-Mu sendiri. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui ikhwati fillah bahwasanya para nabi dan para rasul, mereka orang-orang yang berada di garda terdepan di dalam mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang perlu kita ketahui ikhwati fillah bahwasanya keridhaan Allah Azza wa Jalla atas kita tidak bisa kita harapkan hanya sekedar dengan meminta kepada Allah, hanya sekedar dengan harapan-harapan, tidak akan bisa. Namun harus diikuti dengan usaha ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dengan penjelasan segamblang-gamblangnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis
tentang bagaimana atau apa usaha yang bisa kita lakukan agar kita bisa meraih ridwan Allah Azza wa Jalla atas diri kita. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, apabila kita kelompokkan ikhwati fillah, di sana harus ada 3 usaha besar dari setiap kita yang menginginkan keridhaan Allah. Yang pertama ikhwati fillah, benarkan cara beragama kita. Benarkan cara beragama kita. Yang kedua, benarkan akidah kita. Dan yang ketiga ikhwati fillah, yakni kita melakukan amalan-amalan yang dijelaskan oleh Allah dan oleh Rasulnya bisa mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla atas kita. Dan kita akan bahas satu persatu ikhwati fillah. Adalah yang membenarkan cara beragama kita. Kita harus tahu ikhwati fillah bahwasanya agama ini Islam datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah Islam ini kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengajarkannya, mengamalkannya. Ketika itu disaksikan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka orang-orang terbaik dari umat ini yang langsung melihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengamalkan agama ini seutuhnya ikhwati fillah. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, keridhaan Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah akan kita peroleh manakala kita berusaha untuk beragama mencontoh bagaimana dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabat mengamalkan agama ini ikhwati fillah. Mereka adalah salafun shalihin. Mereka adalah pendahulu kita yang saleh. Mereka adalah orang-orang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka ikhwati fillah, dan ridho pula kepada siapa-siapa yang mengikuti cara beragama mereka. Allah taala jelaskan ini di dalam surah Taubah di ayat yang ke-100. Allah taala menjelaskan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika wal fawzul adzim. Dzalika al fawzul adzim. Kata Allah Azza wa Jalla, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan ini, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal berada di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala katakan dzalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang paling besar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Oleh sebab itu ikhwati fillah, beragama ini harus di atas dalil. Harus membangun agama di atas dalil. Kita harus belajar bagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabat mengamalkan agama ini. Beragama bukan katanya dan katanya, bukan mengikuti si fulan, si alan, bukan. Beragama harus dibangun atas dalil, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Maka wajib bagi kita untuk belajar ikhwati. Yang kedua ikhwati fillah, membenarkan akidah kita, membenarkan keyakinan kita, keimanan kita. Karena hanyalah mereka pemilik akidah yang khalisah, akidah yang bersih dari noda syirik, dari noda kufur, yang akan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang akan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima ikhwati fillah, yakni yang sangat familiar. Allah menyatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman
dengan keimanan yang bersih, imanan yang tulus, dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan balasan untuk mereka ada surga-surga yang mengalir di dalam, balasan bagi mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhu wa radwan. Allah Ta'ala ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ini khotibullah barakallahu fikum. Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna Allah yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhoi atas kalian 3 perkara. Dan 3 perkara tersebut dijelaskan Rasul, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah Ta'ala ridho manakala kalian beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat syirik. Kemudian kata Rasulullah, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian bersatu di atas agama ini, berpegang dengan tali agama Allah, kalian tidak bercerai-berai. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan kalian saling memberi nasihat. Memberi nasihat kepada siapa-siapa yang memegang urusan kalian, yakni menasihati para pemimpin kalian. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, Allah tidak ridha kepada kekufuran, kesyirikan. Oleh sebab itu ikhwati fillah, di antara usul pokok daripada akidah kita tidak boleh memberikan wala, loyalitas, pembelaan, dukungan, kecintaan kepada mereka orang-orang kafir, kepada mereka orang-orang musyrik, tidak boleh. Hukumnya haram ikhwati fillah barakallahu fikum. Allah Ta'ala menjelaskan hal ini di banyak tempat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menjelaskan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufr. Kalau kalian semua kafir, Allah Ta'ala tidak butuh dari kalian. Silahkan kafir. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah ridho dengan yang namanya kekafiran. Ini usaha kedua ikhwatillah. Usaha yang ketiga ikhwatillah, yakni melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Dan di antaranya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, menjaga kewajiban-kewajiban kita ini di dunia. Perkara-perkara yang wajib harus kita jaga, tidak boleh kita lalaikan. Rasulullah beliau bersabda, man faraqad dunya ala ikhlasi lillahi wahda la syarika lah wa aqama as-shalah wa ata az-zakah faraqaha wa huwa anhu radin. Kata beliau, siapa saja yang berpisah dengan dunia, dia mati di atas keikhlasan ibadah karena Allah, tidak berbuat syirik, dia menegakkan sholat, dia membayar zakat, maka dia berpisah dengan dunia dalam keadaan Allah Ta'ala ridho atas dirinya. Kemudian usaha yang berikutnya apa ikhwatillah? Kata Rasulullah, ini mencari keridhaan orang tua. Cari ridho Allah dengan mencari ridho orang tua ikhwatillah. Rasulullah SAW menjelaskan, ridho Rabb fi ridho walid wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Maka kalian ikhwatillah yang masih memiliki orang tua, cari surga dengan birrul walidain kepadanya ikhwatillah barakallahu fikum. Cara berikutnya ikhwatillah, senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sendiri menjelaskan, wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian semua mau bersyukur, maka Allah Ta'ala akan ridho atas kalian. Selanjutnya, terima semua ketetapan Allah. Takdir yang Dia tetapkan untuk kita terima dengan ikhlas, dengan keridhaan. Rasulullah SAW beliau menjelaskan, inna idzamal jaza ma'idhamil balah wa inna Allah idza hababa ibtalah
faman radiya falahu ridha, kata Rasul. Sesungguhnya kata Rasul, besarnya balasan di surga sesuai atau berbanding lurus dengan besarnya ujian di dunia. Dan Allah Ta'ala akan menimpakan ujian kepada siapa yang ia cintai. Siapa yang ridho menerima ujian Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ridho kepada dirinya. Ikhwatillah. Kemudian ikhwatillah, barakallahu fikum, perbanyaklah zikir, khususnya zikir pagi dan zikir sore. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wasabbih bihamdi rabbik qabla dulu'i syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk memujinya, maha sucikan namanya, ikhwatillah, baik itu sebelum matahari terbit atau sebelum matahari tenggelam, atau di waktu siang atau di tengah malam. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La'allaka tardha, agar engkau mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dan sebab yang lain, ikhwanillah, yakni senantiasa berusaha menjaga kebersihan mulut, senantiasa membaca alhamdulillah, utamanya setiap kali selesai kita makan dan minum, dan kita senantiasa tidak bertutur kata kecuali dengan perkara-perkara yang baik. Ini diantara perkara-perkara yang bisa insya Allah kita usahakan untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.